Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatia. Perkenalkan nama saya Fatia Ramahuda dari SMP IT Alfityah. Sesuai janji kita sebelumnya, eh, Kita mau diskusi ya. Kita mau diskusi kita mengenai mau diskusi tentang fluor abus atau disebut ya, juga dengan keputihan. Sebelum ya, itu, Ibu baik. bisa perkenalan diri. Ya, terima kasih ya, Fatia. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siska Helina, bisa dipanggil dengan Bunda Siska. Saya itu sebagai seorang dosen dengan basic saya adalah bidan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan ya, Fatia, untuk diskusi mengenai masalah leukoria. Ada beberapa mungkin yang mau Fatia tanyakan mengenai lekori atau keputihan ini. Dipersilahkan mungkin bisa secara garis besar menyampaikan dulu pertanyaannya seperti apa. Iya, makasih ya Bu. Baiklah, langsung aja kita mulai ke interviewnya. Em, di sini saya mau nanya Bu, apa sih fluor albus itu? Oh ya, terima kasih ya Fatia ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kita kalau seandainya orang awam itu biasanya dengarnya itu istilahnya adalah keputihan ya. Fluor abus, keputihan atau istilah kedokterannya kita sering sebut dengan leukoria tulisannya. Jadi kalau remaja-remaja putri sering bilang, oh saya anak lagi keputihan nih sekarang nih. Nah, itu kan. Nah, itu istilahnya kalau di kedokteran adalah leukoria atau fluor abus. Nah, itu apa definisinya atau artinya? Kalau kalau secara konsep dia adalah keluarnya cairan ya berwarna keputihan sampai kehijauan dari kemaluan perempuan. Jadi dari lubang vagina itu keluar cairan berwarna keputihan atau kehijauan. Seperti apa terlihat? Terlihatnya itu di pakaian dalam ya. Di pakaian dalamnya ketika dia mau BAK atau dia BAB dia menemukan pakaian dalamnya berwarna keputihan, ada putih-putih, lendir kental berwarna putih sampai berwarna hijau. Nah, ini sering terjadi pada remaja putri ya. Nah, eh, jadi kalau seandainya kita membagi ya jenis-jenis daripada keputihan itu sendiri, ya, itu ada yang sifatnya adalah non-infeksi, ya. Non-infeksi itu yang seperti yang terjadi pada remaja seumuran Fatia ini. Jadi kondisi-kondisi yang bukan infeksi sebenarnya dia. Seperti apa? Mau menjelang haid, ya, menjelang haid, menjelang pada fase masa subur, ya, pada siklus menstruasi itu ditemukan gejala-gejala keputihan itu yang sifatnya non-infeksi. Apabila dia tidak ditemukan tanda-tanda yang berbahaya seperti gatal atau dia berwarna kehijauan. Itu yang non-infeksi. Yang kedua, dia itu ada yang sifatnya itu adalah non-infeksi menular seksual. Ya, jadi kalau istilah kita IMS, jadi bukan penyakit infeksi menular seksual kategorinya. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri, ya. Kemudian ada bakterinya itu biasanya Candida, ya namanya. Namanya cantik sekali, namanya Candida. Nah, itu yang non infeksi menular seksual. Terus kalau yang ketiga itu adalah yang terkait dengan infeksi menular seksual. Nah, mungkin Fatia sudah belajar infeksi menular seksual itu apa saja, seperti penyakit gonore, ya, kemudian penyakit apa AIDS misalnya. Nah, itu dia terkait juga menimbulkan gejala-gejala keputihan untuk semua hal, untuk tiga jenisnya itu. Ya, sampai di situ ada mungkin yang perlu kita diskusikan lagi untuk Fatia. Baik. Terus gimana sih Bu tanda dan gejala pada penyakit fluor albus ini? Ya. Jadi sama ya, untuk semua kondisi yang tadi ada yang non-infeksi, ada yang non-infeksi menular seksual, dan yang infeksi menular seksual itu sendiri, itu sama gejalanya. Gejalanya itu keluar cairan berwarna keputihan, ya. Kemudian kalau dia sudah kondisinya sudah menjadi sebuah penyakit, ya bukan kondisi yang saya bilang tadi adalah kondisi yang normal, yang pada fase menstruasi ya, pada fase siklus menstruasi remaja. Nah, itu dia ada bau, ada nyeri dan gatal. Nyerinya kapan? Nyeri ketika BAK.
Ketika BAK itu terasa nyeri. Nah, itu harus waspada. Ya, apalagi sudah berwarna kehijauan ya. Ketika mau BAK aja tuh baunya sudah menyengat. Sudah pernah ke pasar ikan belum, Fatia? Sudah. Sudah. Nah, baunya seperti bau pasar ikan. Nah, itu keputihan yang sudah berbahaya, kondisinya sudah perlu penanganan secara khusus dari tenaga kesehatan. Oke? Ada lagi? Terus Bu, gimana sih cara menegakkan diagnosa Flor Albus ini? Ya, Gus ya. Untuk diagnosa Flor Albus, ya diagnosa itu adalah menegakkan suatu kesimpulan ya. Ini benar nggak ya? Saya kena keputihannya yang normal kah? Ataukah yang penyakit? Kayak gitu ya. Jadi pertama dokter atau tenaga kesehatan itu akan bertanya dulu kepada kita, apa yang dirasakan oleh si pasien, apa keluhannya. Kalau dia menyatakan bahwa dia keluar cairan dari vaginanya atau dari kemaluannya, itu akan ditanya lebih lanjut lagi. Warnanya seperti apa? Apakah dia konsistensinya, kekentalannya, apakah dia kental atau dia cair? Terus ada bau nggak? Baunya seperti apa? Itu ditanya oleh dokter atau tenaga kesehatan. Nah, setelah dikaji itu kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik namanya. Dilihat ya, dilihat. Jadi kalau pada wanita dewasa ya, itu kalau seandainya dokter mengarahkan oh ini kondisinya sudah kondisi penyakit, bukan kondisi yang normal lagi. Nah, itu akan dibuka eh, dilihat menggunakan alat eh, pada lubang vaginanya tadi menilai seperti apa cairan yang keluar. Jadi ada teropong untuk nilai seperti itu. Jadi akan nilai oh ini kondisinya sudah betul-betul penyakit atau bukan ya. Terus ada namanya pemeriksaan penunjang. Ya, tadi udah kita tanya, kita lakukan pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Nah, setelah dilakukan teropong pada lubang vagina tadi, itu cairan yang keluar itu diambil dan diperiksa ke laboratorium. Nah, setelah itu baru dokter atau ahli laboratorium menilai bagaimana sebenarnya kondisinya. Eh, apakah itu betul dia keputihan itu disebabkan oleh apa? Apakah tadi oleh bakteri ataukah oleh jamur dan sebagainya. Apakah dia tergolong kondisinya infeksi menular seksual atau yang bukan infeksi menular seksual? Baik. Ya. Ya. Terus kalau misalnya kita terkena Flor Albus nih, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau seandainya sudah dipastikan oleh dokter atau tenaga kesehatan bahwa si pasien sudah terkena keputihan yang patologis atau keputihan yang penyakit ya, nah itu akan diatasi sesuai dengan penyebabnya. Tadi kan Fatia masih ingat ya penyebabnya itu ada 3 ya kategorinya ya. Ada yang kalau dia seandainya dia yang kondisi fasenya adalah fase siklus menstruasi, artinya dia keputihan yang normal, itu biasanya di eh, diberikan saran-saran yang terkait dengan itu ya. Misalnya seperti mungkin dia mengurangi stres, mengurangi makanan makanan-makanan yang memicu terjadinya peningkatan dari flora abus itu sendiri. Kemudian dia perawatan alat genitalia ya yang betul ya. Nah itu. Tapi kalau dia bakteri ya, dia jamur, dia infeksi menular seksual itu ada penata laksana tersendiri. Seperti mungkin diberikan antibiotik ya. Tahu kalau yang khusus kasus penyakit menular seksual itu diberikan penanganan yang spesifik lagi. Oke. The last question saya Ibu, bagaimana cara mencegah penyakit Flor Albus? Cara mencegahnya. Mungkin kita lebih Ya, fokus kepada penanganan pada fase remaja ya. Tadi karena saya bilang tadi di awal bahwa remaja itu rentan terjadi keputihan itu 95%. Jadi kasusnya itu 95% pada remaja. Ya. Yang saya bilang penyebabnya pada remaja itu adalah tadi personal hygiene yang tidak bagus. Personal hygiene itu mencakup perawatan daerah genitalia. Nah, kalau kita cebok, ya, cebok itu remaja ternyata suka membersihkan dari anus menuju ke depan, dari belakang ke depan dulu, dari belakang ke depan. Jadi bakteri yang ada di anus itu akan masuk ke dalam arah vagina. Nah, itu rentan terjadinya keputihan.
Nah, jadi itu diperbaiki dulu tuh yang seperti itu. Jadi ceboknya adalah dari daerah depan ke belakang, bukan digosok bolak-balik ya. Itu yang pertama. Kemudian memakai pakaian yang kan kalau yang ini ya ahwat-ahwat suka pakai legging ya. Pakai legging itu cari bahannya yang betul-betul menyerap keringat, bukan bahan-bahan yang panas. Kalau dia panas, itu akan memicu terjadinya perkembangan jamur di daerah genitalia kita, karena dia lembab. Sehingga kalau dia meningkat jamur, akan meningkat terjadinya keputihan. Tuh, jadi perbaiki dulu pakaiannya juga. Terus usahakan daerah vagina kita itu kering. Jadi habis cebok tuh kalau bagusnya dilap pakai tisu atau menggunakan handuk. Tidak boleh menggunakan celana dalam yang basah. Ya, mungkin itu yang perlu diperhatikan kalau untuk kasus-kasus keputihan yang masih dalam kondisi normal. Tapi kalau sudah mengganggu masalah reproduksi atau sudah bakal suatu penyakit, nah itu ya kalau dia masalah itu ada lagi penata laksanaannya yang disesuaikan, ya. Karena itu udah nggak bisa dicegah lagi, itu harus ditangani namanya. Ya, itu mungkin Pak Tia yang bisa Ibu sampaikan mengenai masalah leukori tadi. Mungkin Oh ya, terima kasih Ibu telah memberi kita wawasan lebih luas lagi. ya sama-sama semoga ilmunya bermanfaat ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tia. Ya, Bu, terima kasih juga kembali.